Shalom Indonesia, senang sekali saya boleh bertemu lagi. Wah, maafkan saya lupa mengganti latar belakang ini ya menjadi Women Ministry. Oke, karena hari ini saya rally mengajar 3 kali ya, kelas Pol Asuh, kelas Sastra Kehidupan, dan ini kelas Women. Ternyata jeda 15 menit yang saya rancangkan tuh nggak seperti yang tertulis di kertas. Ternyata butuh waktu jeda setengah jam antar kelasnya untuk saya ganti baju dan persiapan lain-lainnya. Baik, jadi minggu depan kita tetap seperti ini ya, jam 3. Oke, kita akan buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kelas ini. Tuhan memberkati apapun yang kami pelajari hari ini, boleh menolong kami untuk mengerti isi hatimu dan memahami apa yang kau mau dalam hidup kami. Sebagai para perempuan yang ada di hatimu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau jadi perempuan-perempuan seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bar, ada yang perlu saya siapkan. Untuk itu, yuk kita mau saksikan dulu video profil berikut ini dari pembicara kita hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan dengan kasih karunia. Ya, itu tadi adalah eh, video profil saya ya, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan atas anugerah Tuhan. Baik, kita sudah melihat tadi bagaimana pemakaian Tuhan dalam hidup saya. Saya rindu boleh kehidupan saya boleh jadi berkat buat Anda semua ya. Oke, hari ini kita belajar satu materi yang sangat luar biasa, judulnya perhiasan batin. Ya, kita sering mendengar ini ya, perhiasan batin, kecantikan batinia, inner beauty, kayak gitu ya. Baik, saya rindu untuk tema perhiasan batin ini menjadi sesuatu materi yang sangat memberkati kita. Memang di dalam materi JCA itu ada tumpang tindih dalam arti materi ini pernah saya sampaikan di dalam materi pola asuh beruang, eh, pola asuh terlalu melindungi. Di situ ketika membahas mengembalikan peran ayah dan ibu sesuai kata Alkitab, materi ini sudah saya bahas. Tetapi peserta daripada program Women ini belum tentu mengikuti program pola asuh. Jadi saya akan men-spotlight materi yang khusus itu kepada materi Women ini. Ya. Oke, saya izinkan saya share screen. Ya, perhiasan batin. Bagaimana kita para perempuan ini bisa memiliki perhiasan batin yang sangat berharga di mata Allah. Ini adalah diambil dari buku Pelukan Beruang yang Membelenggu, Mengapa Pola Asuh Terlalu Melindungi Merusak Anak, yang ditulis oleh saya sendiri, Susan Kesada Sumirat Widiono. Saya ambil dari halaman 74 sampai 80 yang diterbitkan oleh LNC Education Media. Jadi bagi para woman yang kepengen materi ini bisa beli ya, ada bukunya. Ini saya ambilkan bukunya nih, kalau kepengen kepo-kepo ya.
Bentar. Ya, ini dia bukunya. Bentar, saya stop share dulu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang nih. Ini bukunya, Pelukan Beruang yang Membelenggu. Mengapa pola asuh terlalu melindungi merusak anak? Mungkin saya perlu. Namanya mana ya? Hmm. Nah, ini. Seperti ini. Nah, ini ya bukunya. Pelukan Beruang yang Membelenggu. Mengapa pola asuh beruang terlalu melindungi merusak anak? Ya, ini materi ini saya ambil dari buku ini ya. Halaman berapa tadi udah saya sebutkan. Oke. Bagi yang mau membeli bukunya, monggo, masih banyak ya. Silakan yang masih mau beli bukunya, masih tersedia. Oke, saya lanjutkan pengajaran kita hari ini. Nah, perhiasan batin ya. Kita sering dengar tentang perhiasan batin ini. Yuk kita lihat ayat kuncinya ada di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, berarti kan? Suami hanya 1 ayat, tapi untuk istri 6 ayat. Untuk istri 6 ayat, karena istri seorang penolong, dibutuhkan 6 ayat untuk berbicara kepada istri. Tapi untuk suami cukup 1 ayat aja di ayat 7, begitu. Wah, kok seperti itu ya? Ini Rasul Petrus ini kayak istrinya dicerewetin dengan 6 ayat, sementara kaum Adam hanya dicerewetin dengan 1 ayat. Enggak seperti itu ya. Saya percaya Rasul Petrus itu menulis surat Petrus ini dalam urapan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga memang sudah layak kalau perempuan ini mendapatkan 6 ayat karena ada banyak hal yang mau disampaikan. Ya, ayat 1 bicara ketundukan dan bagaimana memenangkan suami. Ayat 2 bicara tentang kemurnian dan kesalehan kehidupan perempuan. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5 itu berbicara tentang kecantikan batinia, kekudusan hidup, ya, apa namanya, perhiasan batin. Ayat 6 bicara tentang contohnya bagaimana Sarah taat kepada Abraham. Baru di ayat 7 bicara tentang kaum pria. Ya, 1 ayat banding 6 ayat loh, luar biasa loh. Nah, sekarang kita lihat ada keunikan di dalam Alkitab. Keunikannya apa? Keunikannya seperti ini. Alkitab menyoroti perempuan atau istri yang suka bertengkar dan pemarah, walaupun ayat-ayat tentang karakter bertengkar dan pemarah itu berlaku umum. Ada ayat-ayat tentang pemarah, tentang apa namanya, bertengkar, itu berlaku umum, tetapi eh, jadi ketika Alkitab memberikan syarat-syarat menjadi penilik jemaat, ya,
yang mana penilik jemaat itu adalah laki-laki, tetapi di seluruh Alkitab tidak ada ayat yang secara spesifik membahas suka bertengkar atau pemarah itu yang jelas-jelas mencantumkan kata laki-laki ataupun suami. Tapi kalau kepada perempuan ada ayat-ayat yang mencantumkan perihal amarah dan pertengkaran dengan kata-kata perempuan dan dengan kata-kata istri. Itu keunikan Alkitab ya. Wih, luar biasa ya. Jadi ada kekhususan atau kespesifikan ayat-ayat yang mencantumkan kata istri atau kata perempuan yang dikaitkan dengan bertengkar atau pemarah. Tetapi walaupun ada ayat-ayat yang berlaku umum dan ditujukan kepada laki-laki sebagai penilik jemaat, sebagai seorang diaken, tetapi ayat-ayat yang berlaku umum dan ditujukan kepada para pria ini, di ayatnya tidak tercantum kata laki-laki atau kata suami. Paham ya maksud saya ya? Bukan berarti di seluruh dunia ini yang pemarah dan suka bertengkar hanya perempuan, laki-laki juga ada. Tapi ayat yang jelas-jelas mencantumkan kata istri dan perempuan terkait dengan amarah dan pertengkaran, itu hanya ditujukan pada perempuan. Ada ayat-ayatnya. Tapi yang berlaku umum dan pada laki-laki, tidak ada kata-kata suami dan kata laki-laki di ayat-ayat itu. Luar biasa ya, luar biasa ya keunikan Alkitab ya. Coba kita lihat yuk di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Bentar, saya cek lagi ayatnya benar nggak ini. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Oh, saya salah baca Amsal 23, maaf ya. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Pantesan aneh. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang dan seterusnya. Ini ayat ini berlaku umum. Tidak ada kata pria atau suami dalam ayat ini. Itu berlaku umum. Sekarang kita lihat lagi. Yang berlaku umum adalah Amsal 29 ayat 22. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ini berlaku umum. Kita lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini berlaku umum manusia. Manusia itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya kan? Nah, ada juga ayat-ayat yang ditujukan kepada laki-laki dalam artian dia adalah diaken atau penilik jemaat. Kita bisa lihat di 1 Timotius 3 ayat 3. 1 Timotius 3 ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, bukan pemarah, pendamai, peramah. Ya kan? Ini untuk syarat bagi penilik jemaat. Itu ditujukan pada laki-laki, tapi tidak ada kata hai perempuan, hai laki-laki, hai suami. Nggak ada kata-kata suami dan laki-laki, walaupun ayat ini ditujukan pada penilik jemaat yang adalah laki-laki. Gitu. Nah, contoh lainnya, Titus 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat haruslah tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ini ditujukan kepada Titus.
Jadi Titus diberi kayak wejangan-wejangan, nasihat-nasihat oleh Rasul Paulus bagaimana sih caranya, kriteria apa sih yang menentukan untuk seorang itu berhak menjadi seorang pengatur rumah Allah atau seorang penilik jemaat atau zaman sekarang ini seorang pendeta. Ya. Tapi nggak ada dalam kata-kata ini laki-laki harus begini, suami harus begini, nggak ada. Beda lagi dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari yang terkait dengan perempuan ataupun istri. Disinilah ada keunikan di dalam Alkitab. Ya. Next kita akan lihat Amsal 19 ayat 13. Nah, ini contohnya yang menunjukkan jelas-jelas ada kata perempuan atau kata istri di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari berikut ini. Amsal 19 ayat 13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Gak ada di ayat manapun tertulis pertengkaran seorang suami, gak ada. Hanya ditujukan kepada istri. Bukan berarti suami, anak muda, dan anak kecil nggak pernah bertengkar, nggak pernah marah. Tetapi ada peringatan khusus ditujukan kepada para perempuan, yang adalah para istri. Di sini dikatakan anak yang bebal adalah bencana bagi ayahnya. Bebal di sini pakai istilah katsil, artinya full-fullish. Ternyata ketika istri bertengkar dengan suaminya, itu dikatakan seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Tiris itu kayak tetesan air. Anda kalau punya talang yang bocor, menetes airnya tetes demi tetes, kelihatannya sepele, tapi ketika itu jatuh di atas sebuah batu, batu itu pun kena tetesan air lama-lama bisa lekuk loh. Bisa membentuk satu lekuan, padahal hanya dari tetes-tetes air yang hanya setetes-setetes, tapi terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Batu pun bisa mengalami lekukan loh. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kita akan melihat penjelasannya secara neurologi atau ilmu syaraf pada otak. Ternyata struktur kerja otak laki-laki dengan otak perempuan itu enggak sama. Ada perbedaan otak laki-laki dan perempuan dalam memproses emosi. Secara neurologis ada beberapa perbedaan yang relevan. Konektivitas otak. Ya, konektivitas otak ya. Kayak gini gambarnya ya. Jadi otak perempuan cenderung memiliki konektivitas yang lebih kuat antara kedua belahan otak, baik otak kiri maupun otak kanan, yang menghubungkan pusat bahasa dengan pusat emosi. Ini memungkinkan perempuan untuk memproses dan mengungkapkan emosi mereka secara verbal itu lebih mendalam. Makanya perempuan kalau marah itu cerewet, wah ya. Saat marah, seorang perempuan mungkin cenderung mengulang-ulang atau menguraikan detail dari konflik yang ada karena jalur neural ini memfasilitasi komunikasi yang terperinci tentang perasaan. Itu. Nah, hipokampus dan amigdala, bagian otak yang mengatur memori atau hipokampus dan emosi atau amigdala memiliki perbedaan struktural. Pada perempuan, kedua bagian itu yaitu hipokampus yang mengatur memori dan amigdala yang mengatur emosi, seringkali lebih aktif dan saling terhubung, terutama dalam memproses memori emosional. Akibatnya, perempuan mungkin lebih mudah mengingat detail dari peristiwa yang lalu, termasuk luka emosional atau pertengkaran, dan cenderung membawa emosi tersebut ke dalam konflik saat ini. Hal ini dapat membuat pertengkaran terasa tidak pernah berakhir atau selalu kembali ke isu yang sama. Jadi ini kecenderungan perempuan yang diakibatkan dari struktur otak mereka yang tidak sama dengan kaum pria. Hormon. Hormon seperti oksitosin juga memainkan peran. Oksitosin yang lebih banyak diproduksi pada perempuan tidak hanya terkait dengan kasih sayang, tetapi juga dengan cara merespon stres sosial. Pada saat konflik, hormon ini bisa mempengaruhi cara otak memproses ancaman emosional yang bisa memicu respon yang berfokus pada hubungan dan detail. Jadi kalau kita lihat
Otak laki-laki itu cenderung fokus pada solusi tunggal. Saat menghadapi konflik, mereka mungkin akan segera menemukan solusi dan melupakan emosi yang menyertainya. Ini bisa menjadi penyebab mengapa para pria itu akan frustrasi dengan pertengkaran yang terus-menerus diungkit-ungkit oleh para perempuan. Jadi kesimpulannya penggambaran tiris yang tidak henti-hentinya menitik dari Amsal itu bisa dilihat dari metafora yang secara intuitif menangkap fenomena psikologis yang dijelaskan oleh perbedaan neurologis ini. Kecenderungan perempuan untuk memproses dan mengkomunikasikan emosi secara mendalam didukung oleh konektivitas otak dan hormon dapat membuat pertengkaran terasa berlarut-larut atau selalu berulang. Namun penting untuk diingat bahwa ini adalah kecenderungan umum dan setiap individu bisa berbeda. Jadi kalau perbedaan otak laki-laki dan perempuan itu seperti ini. Kalau laki-laki itu otaknya itu digambarkan seperti laci-laci. Setiap laci punya nama sendiri, ya. Perbedaan otak laki-laki dan perempuan bagaimana mereka bekerja. Laki-laki dan perempuan itu otaknya berbeda secara fisiologis karena saya seorang biolog ya. Pada otak perempuan ada semacam jembatan neuron. Ini penulis artikelnya bukan saya maksudnya ya kan. Ini saya ambil dari sebuah artikel ya kan. Pada otak perempuan ada semacam jembatan neuron antara lobus kanan dan kiri otak besar, sedangkan pada laki-laki tidak ada. Kedua lobus otak kita kan ditakdirkan untuk memikirkan hal dengan cara berbeda. Otak kiri itu secara logika, otak kanan itu secara estetika. Jadi kalau perempuan memang cenderung akan selalu menghubungkan satu hal dengan yang lain, sementara laki-laki tidak. Penjelasannya agak berat ya, ya memang. Ada yang lebih sederhana. Jadi ada seorang menuliskan tulisan seperti ini. Otak laki-laki itu seperti ruangan arsip besar dengan kotak-kotak yang tersusun rapi, diberi kabel. Ada otak mobil, ada otak rumah, ada otak tabungan, ada otak sepak bola, ada otak pekerjaan. Semua hal itu ada kotaknya. Ya, ada kotak-kotaknya. Jika mereka sedang memikirkan soal touring motor, mereka akan membuka kotak touring motor, sibuk dengan isinya tanpa menyentuh kontak lainnya. Jadi laki-laki itu kalau memikirkan sesuatu tuh fokus di satu itu aja gitu. Begitu cara mereka berpikir fokus dan tersekat pada kotak mereka. Mereka tidak bisa dan tidak suka harus membuka lebih dari satu kotak pada satu waktu yang sama. Jadi di dalam satu waktu yang sama, pria itu akan fokus memikirkan satu hal saja. Kayak gitu. Kalau dipaksa, maka kotak-kotak mereka akan berantakan dan mereka akan malas merapikannya lagi. Kalau sudah terlampau kacau, lemot, mereka akan sulit menemukan kotak yang diinginkan nantinya. Uniknya, ada satu kotak istimewa di kepala semua laki-laki karena tidak ada isinya. Namanya nothing box atau kotak kosong. Kotak ini adalah kotak favorit mereka, tempat pelarian jika sedang runyam. Inilah yang menyebabkan laki-laki bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk tidak melakukan apa-apa. Dan ajaibnya mereka tetap hidup, bahkan cenderung menikmatinya. Seperti misalnya, ya ini orang yang nggak takut akan Tuhan ya, seperti misalnya merokok, minum kopi, mancing, ya kan? Main game udah tamat diulangi lagi, mancing nggak dapat ikan tetap mancing, ya kan? Tidur-tidur ayam seharian. Pokoknya apalah kegiatan sia-sia lah, karena mereka punya yang namanya kotak kosong ini. Nah ini yang berbeda dengan otak perempuan. Ini otak perempuan, seperti ini gambarannya, ya kan? Otak perempuan itu seperti ruangan server dengan kabel warna-warni yang saling bergumul, kusut tidak karuan. Bukan tidak bisa rapi, tapi memang begitu adanya. Sebuah jaringan yang luar biasa berantakan, bekerja dengan cepat dan hampir semuanya aktif dalam waktu bersamaan, menghasilkan kerlap-kerlip rumit yang cantik dari kejauhan. Ada kabel anak, ada kabel investasi, ada kabel tagihan listrik, ada kabel tetangga, ada kabel lebaran, ada kabel cucian, ada kabel baju, ada kabel dapur, ada kabel yang lebih kecil seperti kabel sepatu Salvatore Ferragamo yang lagi diskon, kabel halaman 12 dari buku tentang cintanya Terelie, atau kabel status Instagram story-nya si mantan. Wah, ini kalau ini nggak ada ya, anak Tuhan nggak ada kayak gini-gini ya. Mantan-mantan segala itu udah lewat ya kan. Dan begitulah kabel-kabel ini bekerja saling terhubung satu sama yang lain dan bekerja bersama-sama di waktu yang sama. Amazing ya. Jadi, saat seorang suami membicarakan kotak touring motor mereka, istrinya akan merespon dengan seluruh jaringan. Dikaitkan dengan tagihan kartu kredit belum dibayar,
Jadwal anaknya les karate akan terganggu kalau papanya touring motor, cucian akan bertambah, berita jalanan macet, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Angka servis motor bulan terakhir tuh kapan, motornya udah diservis belum, ya kan? Bahkan dengan timeline WhatsApp grup ada beberapa perempuan yang ikut touring juga. Mereka nggak bisa menerima hanya sekadar touring motor, tapi harus masuk dalam grupnya juga, kayak gitu ya. Jadi kita sebagai laki-laki dan perempuan harus saling mengerti, harus saling mengakui. Memang isi kepala kita ini nggak sama. Itulah yang menjadi permasalahan sulitnya laki-laki dan perempuan untuk bisa mengerti pemikiran satu sama yang lain. Karena laki-laki tidak bisa berpikir seperti perempuan, demikian juga sebaliknya. Struktur dan sistem otaknya memang diciptakan Allah berbeda. Jadi mari coba menerima pola pikir pasangan kita masing-masing. Terimalah suami kita yang banyak lacinya, sementara perempuan itu seperti jaringan kabel yang rumit. Meski sulit, kita harus membuat kotak dan kabel berdampingan dan saling mengisi sesuai kebutuhan. Jadi kita harus paham yang namanya win-win solution. Butuh logika, butuh rasa, dan juga jadi logika itu butuh rasa, rasa juga butuh logika. Disitulah kita akan melihatnya. Nah, sekarang kita lihat. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Amsal 19 ayat 13. Apa akibatnya kalau seorang istri selalu mengajak suaminya bertengkar di depan anak-anak? Pertengkaran tuh pasti ada ya, nggak mungkin suami istri nggak pernah bertengkar. Saya nggak percaya kalau ada pasangan yang berkata seumur hidup bertengkar, kami nggak pernah bertengkar. Itu tidak mungkin. Ya, kalaupun ada itu langka, amat sangat langka. Rasanya mustahil suami istri dari sejak nikah sampai sekarang nggak pernah bertengkar tuh nggak mungkin ya kan. Pasti bertengkar sekali dua kali. Itu pasti ya kan. Nah, tapi kalau bertengkar tuh jangan di depan anak-anak. Akan menghasilkan generasi bebal. Ya, bebal ini dalam arti kapsil artinya full, stupid, fellow, dullard, simpleton, arrogant one. Full itu seseorang yang kurang memiliki akal sehat atau penilaian yang baik. Stupid fellow adalah orang bodoh atau pria bodoh. Dullard adalah tumpul dalam kecerdasan dan pemikiran lambat memahami. Simpleton adalah dungu, naif, mudah ditipu. Arrogant one adalah karakter sombong. Jadi generasi yang kayak gitu yang akan dihasilkan kalau perempuan-perempuan ini suka ngajak bertengkar suaminya terus-terusan di depan anak-anak. Nah, tentunya para ayah nggak pengen dong punya anak yang seperti itu. Maka istri-istri jangan membuat suaminya itu akan menjadi menerima bencana kalau kita menghadirkan anak-anak yang bebal gara-gara kesalahan istri. Ya. Nah, imbasnya nggak cuma untuk anaknya, imbasnya adalah ke seluruh anggota keluarga. Ya, semua terkena imbasnya. Yuk, kita lihat imbasnya kepada siapa saja. Amsal 17 ayat 25. Kita akan lihat. Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Ayahnya akan tersakiti, ibunya akan pedih hati. Amsal 17 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai ludah. Amsal 17 ayat 21. Sorry. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Jadi papa mama akan kena imbasnya, nggak cuma anak itu aja. Kita lihat Amsal 15 ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Amsal 15 ayat 20. Di sini kita lihat ya, ayahnya dan ibunya kena imbasnya semua. Amsal 10 ayat 1.
Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Banyak sekali ayat-ayat ini menunjukkan kalau anak kita bebal. Waduh, semua orang di sekitarnya akan kena imbasnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Ada juga selain dia seorang perempuan ini suka ngajak bertengkar suaminya, lebih jauh lagi ada perempuan-perempuan yang suka mengajak bertengkar seisi rumahnya. Apakah itu tetangganya, apakah itu iparnya, apakah itu mertuanya, apakah itu pembantunya, apakah itu anaknya, apakah itu suaminya, apakah itu menantunya, apakah itu mertuanya, apakah itu cucunya, apakah itu wali kelas anaknya, kepala sekolah anaknya. Oh, siapa aja diajak bertengkar ya. Nah, kita lihat di Amsal 19 ayat 13. Anak yang bebal adalah bencana bagi ayahnya dan pertengkaran seorang istri. Ini masih seorang istri ya kan. Tetapi kita lihat ada ayat-ayat yang akan kita bahas di bawah ini mengedepankan perempuan yang nggak hanya bertengkar sama suaminya, tetapi bertengkar dengan orang-orang di rumahnya. Bertengkar dengan siapa saja. Coba kita lihat di Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat ini kembar loh. Dengan Amsal 25 ayat 24 sama persis, titik koma kata-katanya sama persis. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bayangkan ayat kembar, ayat yang sama muncul di kitab yang sama. Kitab Amsal. Bedanya kalau Amsal 21 ayat 9 itu ditulis oleh Amsal 21 ayat 9 itu Amsal yang ditulis oleh Salomo. Mungkin Anda berkata, loh, Grace semua Amsal itu ditulis Salomo. Enggak juga, itu kumpulan, ya kan? Ada yang ditulis oleh Salomo, ada yang bagaimana Salomo menuliskan kata-katanya Daud kepada dia sejak dia kecil. Nah, kalau Amsal 25 ayat 25 itu dikoleksi oleh pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehuda. Kalau Amsal 25 ayat 24 itu termasuk koleksi dari Hizkia, Raja Hizkia, pegawai-pegawainya. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Salomo di Amsal 21 ayat 9 itu dikoleksi oleh pegawai-pegawai Raja Hizkia, ditulis ulang di Mazmur 25 ayat 24 dengan titik koma yang sama persis. Sampai Alkitab menulis 2 kali, itu berarti ayat ini amat sangat penting. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Emangnya di soto rumah itu ada apa sih? Salah lihat ini. Emangnya di sudut soto rumah itu ada apanya? Ya, sudut soto rumah. Apa yang pernah terjadi di sudut soto rumah? Kita lihat ya. Ternyata Alkitab tidak pernah menyoroti sudut soto rumah itu sebagai tempat untuk melakukan hal-hal yang produktif. Jadi sudut soto rumah itu di dalam Alkitab itu semuanya tidak produktif. Ya, kita lihat tempat bersembunyi, Yosua 2 ayat 6. Kita udah paham kalau itu tempat bersembunyi. Yosua 2 ayat 6 cerita yang terkenal di mana 2 orang pengintai disembunyikan Rahab di sudut soto rumah. Apakah itu efektif? Ya, efektif untuk bersembunyi. Tapi orang yang bersembunyi itu nggak bisa melakukan apa-apa yang produktif loh ya. Nggak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Dia hanya bersembunyi melindungi diri sendiri. Ya. Sekarang kita lihat tanaman-tanaman yang ditanam di soto rumah itu nggak akan matang karena nggak berakar dengan dalam. Bisa kita lihat di Mazmur 129 ayat 6. Jadi untuk bercocok tanam pun nggak bisa. Mazmur 129 ayat 6. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam
tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Jadi percuma menanam di soto rumah itu nggak akan berakar dengan dalam. Yeremia 37 ayat 27. Yeremia 37 ayat 27 ya. Yeremia 37 ayat 27. Ini saya salah alat ayat ini kayaknya. Lalu kita lihat tempat untuk melarikan diri dan bersembunyi dari musuh. Yesaya 22 ayat 1. Yesaya. Ini juga pernah saya bahas di pola asuh beruang ya, karena kita membahas soto rumah itu. Saul itu tinggal di soto rumah dan pola asuh beruang terlalu melindungi itu terkait dengan soto rumah juga. Yesaya 22 ayat 1. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah? Itu berbicara tentang tempat untuk bersembunyi, ya, melarikan diri dari musuh. Tempat untuk bersantai di masa di mana seharusnya berangkat perang. Wah, ini pasti tahu lah. Daud jalan-jalan di soto istana pada saat raja-raja lain perang, dia malah jalan-jalan di atas soto istana. Lalu tempat untuk meratap, Yesaya 15 ayat 3. Yesaya 15 ayat 3. Di jalan-jalan orang berkelilitkan kain kabung di atas soto dan di tanah-tanah lapang sekalian yang meratap sedang air mata bercucuran. Tepat untuk meratap, ya kan? Absalom, nggak usah dibuka ayatnya. Absalom itu mempertontonkan hal yang tidak senonoh di atap istana, di soto istana. Dengan 10 gundik raja yang ditinggalkan, yang tidak diajak oleh Daud untuk melarikan diri. Melakukan hal yang tidak senonoh, bahkan tempat berbahaya, kalau nggak dipagari, ada orang jatuh, wah, orang itu bisa mati. Kita lihat ulangan 22 ayat 8, masuk dalam undang-undang, hukum Taurat. Ya, ulangan 22 ayat 8. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah pada rumahmu itu. Apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Jadi soto rumah itu malah bahaya. Kalau jatuh itu orang bisa mati, ya kan? Lalu kita lihat tempat berkabung. Yeremia 48 ayat 38. Yeremia 48 ayat 38. Di atas segala soto Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar sehingga tidak ada orang yang menyukainya, demikian firman Tuhan. Jadi hanya ada perkabungan di sana, nggak ada yang produktif di sana. Berikutnya tempat untuk menonton lawak. Lucu juga ini ya. Jadi kalau kita nonton lawak, nonton karnaval, kadang-kadang kita cari tempat yang tinggi supaya di tempat tinggi bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya. Karnaval orang-orang yang lewat pakai baju-baju aneh-aneh gitu ya. Kita lihat hakim-hakim. Hakim-hakim 16 ayat 27. Hakim-hakim 16 ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Di atas sotoh bisa menonton lawak. Tempat penyembahan berhala, ayatnya banyak, kita baca satu aja ya. Yeremia 19 ayat 13. Yeremia 19 ayat 13. Tempat penyembahan berhala ya.
Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Jadi tempat penyembahan berhala, tempat perjinan rohani itu di soto rumah. Nggak produktif banget ya kan? Terus kita lihat tempat burung terpencil yang menggambarkan orang yang tidak bisa tidur atau insomnia. Orang-orang yang nggak bisa tidur itu digambarkan seperti burung di atas soto. Kita lihat ya, 102, Mazmur 102 ayat 8. Mazmur 102 ayat 8. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Gak ada satupun ayat terkait soto rumah yang menunjukkan suatu aktivitas yang produktif. Itulah yang terjadi pada anggota keluarga atau siapapun yang serumah, tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bahkan itu dicantumkan dalam 2 ayat. Amsal 21 ayat 9, Amsal 25 ayat 24. Kenapa Alkitab menggambarkan soto rumah? Karena itu begitu terkenal, soto rumah itu tidak ada sesuatu hal yang produktif. Artinya kalau perempuan suka bertengkar, membuat anggota keluarganya tidak produktif. Ya. Berikutnya yang lebih parah adalah kalau suka bertengkarnya itu ditambah dengan pemarah, maka orang-orang serumahnya itu bukan hanya tinggal di sudut soto rumah, sudah soto rumah masih sudutnya pula, tetapi akan membuat orang-orang serumah itu menjadi lebih suka tinggal di padang gurun. Kita akan lihat ya ayatnya ya. Ya. Rumah tidak bisa lagi menjadi oase yang menyenangkan. Rumah tidak lagi menjadi oase yang menyegarkan bagi penghuninya gara-gara perempuan di rumah itu suka bertengkar dan ditambah suka marah-marah. Kita lihat di Amsal 21 ayat 19, mengapa materi ini saya juduli perhiasan batin? Karena salah satu perhiasan batin itu adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, roh yang lemah lembut dan tentram itu pastinya tidak suka marah dan tidak suka bertengkar dong. Kita lihat Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Di sini nggak disebut istri, tapi perempuan. Artinya kalau perempuan suka mengajar aja orang-orang serumahnya bertengkar dan ditambah marah-marah, maka mereka nggak hanya tinggal di sudut soto rumah, tapi lebih parah. Mereka akan lebih suka tinggal di padang gurun. Di padang gurun itu adanya hanya kekeringan, adanya hanya sunyi sepi, adanya hanya minim persediaan makanan, adanya hanya minim persediaan air. Ini semua ada ayatnya, tapi nggak usah kita baca. Kita udah tahu lah padang gurun itu seperti apa. Jadi padang gurun ini menggambarkan kematian. Walaupun mungkin tidak secara harafiah orang-orang serumah kita mati, tapi kematian semangat, kematian gairah, kematian impian, kematian cita-cita, kematian ide, dan lain sebagainya. Jadi, daripada kita kalau kita mau orang-orang serumah itu betah tinggal di rumah, maka kita jangan jadi perempuan yang suka bertengkar dan suka marah-marah. Maka anggota keluarga kita lebih nyaman tinggal di padang gurun, nggak akan kangen dengan suasana rumah, nggak akan kangen dengan maminya, nggak akan kangen dengan istrinya. Karena istrinya suka bertengkar dan suka marah-marah. Menyebabkan mereka lebih suka tinggal di daerah yang lebih tidak nyaman, nggak ada makanan, sepi, kering, nggak ada mereka lebih nyaman, oh aku mati aja di padang gurun, enggak apa-apa daripada pulang. Kesimpulannya, ternyata satu seri aja selesai nih materi kita ini. Kesimpulannya adalah seorang perempuan yang suka bertengkar dengan suaminya di hadapan anak-anak akan menghasilkan generasi bebal. Lebih jauh lagi, seorang perempuan yang suka mengajak orang-orang serumahnya bertengkar, maka suami dan anak-anaknya, orang-orang sekitarnya akan lebih suka tinggal di sudut soto rumah, di mana sudut soto rumah itu bukan menggambarkan tempat yang produktif. Bukan tempat untuk orang itu bisa produktif, menghasilkan satu buah, menghasilkan satu hasil pekerjaan, menghasilkan satu pemenuhan kebutuhan, menghasilkan sesuatu yang membanggakan, nggak ada.
adanya itu ketidakproduktifan dalam hidup mereka. Bahkan lebih parahnya, seorang perempuan yang suka bertengkar dan dilengkapi dengan marah-marah, maka orang-orang serumahnya lebih mirip tinggal di padang gurun. Di mana di padang gurun itu nggak ada kehidupan, adanya ancaman kematian. Maka perempuan harus memiliki perhiasan batin yang sangat berharga di hadapan Allah, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Oke, jadi untuk memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, kembali ke Yakobus tadi kalau nggak salah, salah satunya kita harus mengontrol emosi kita, pandai menguasai diri, mengontrol emosi kita pada saat kita sedang dilanda banyak masalah, banyak pergumulan, kita harus tetap bisa untuk jangan sampai terkena label perempuan yang suka marah dan suka bertengkar. Sebaliknya kita harus punya perhiasan batiniah yang sangat berharga di mata Allah, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Baik, kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih untuk kelas hari ini. Kami sudah belajar dan kami percaya apa yang kami pelajari tidak sia-sia, tapi Engkau akan bawa kami menjadi pelaku firman. Ampuni kami seringkali tidak sadar bahwa yang menjadikan anak-anak itu bebal dan bodoh adalah kesalahan kami sendiri. Kalau kami seringkali marah-marah menghadapi segala sesuatu dengan pertengkaran, dengan kemarahan, tidak bisa sabar, tidak bisa mengerti orang lain, tidak bisa bertoleransi. Bantu kami untuk menjadi perempuan yang lemah lembut dan tentram, karena itu adalah perhiasan yang berharga di mata Allah. Dan ampuni kami kalau anggota keluarga kami seringkali ada tinggal di pojok sudut sotoh rumah karena mereka menjadi tidak produktif atau bahkan tidak betah tinggal di rumah, tidak ada rasa kangen dengan rumah karena menghadapi perempuan yang suka pemarah dan bertengkar. Kami mau bertobat di area-area ini, Tuhan. Bantu kami untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kualitas kehidupan yang lebih baik ketika kami memiliki karakter emas. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Baik, sebelum bubar saya akan bacakan pengumuman CCA. Segera akan ada kelas Tears, yaitu setiap Selasa jam 10 sampai jam 11 dalam 5 tatap muka. Ya, ini kelas penyembuhan luka batin PLB. Ya. Dengan investasi 200.000, ya, Anda bisa mendaftar di General Affair Yayasan Sinister Alkitab Bapak Boas Ari dengan nomor 081226900078 atau mengisi Bitly pendaftaran Secretaries. Nah, kurikulumnya sesi 1 sistem keluarga, sesi 2 pohon keluarga dan disfungsinya, sesi 3 6 langkah PLB, sesi 4 PLB mikro, sesi 5 evaluasi diri, sharing dan tanya jawab. Yang mana pembicaranya adalah Ibu Lince Yang BCMM Min. Beliau adalah penyintas luka batin yang akhirnya dibawa Tuhan mengalami proses kesembuhan secara total. Start kelas perdana tanggal 14 Oktober, diakhiri tanggal 11 November dalam 5 tatap muka. Pengumuman berikutnya, ada perubahan waktu live streaming, tapi ini berubah lagi ya. Ternyata jeda 15 menit itu nggak cukup. Jadi kelas pola asuh jam 12 sampai jam 13. Lalu kelas aspek kehidupan itu jam 13.30 sampai 14.30. Terus kelas women itu jam 15 sampai jam 16. Ya, oke. Info seputar JCA, jadi ada sertifikasi JCA Penggiat Anak Indonesia. Setiap bulan kami membuka gelombang baru. Saat ini gelombang yang terbaru adalah Oktober, di mana materi perdana akan diluncurkan besok. Ya, ini belajarnya enak lewat YouTube, nggak lewat Zoom, jadi Anda bisa mengatur sendiri waktunya. Ini kurikulumnya. Dan pendaftaran gelombang Oktober itu bisa melewati Bapak Boas Ari. Ini sangat murah, satu kali belajar hanya Rp5.000 untuk satu orang. Rp50.000 Anda mendapat 10 materi ditambah sertifikat. Sudah termasuk biaya ujian. Dan ujiannya sangat mudah. Saat ini pesertanya adalah 234, berasal dari 37 sinode, 56 dari 56 gereja lokal atau lembaga lokal, 24 provinsi, kota, dan 8 provinsi. Seperti itu. Saya harap kita minggu depan bisa ketemu lagi. Doakan supaya kita semua sehat ya.
bisa melewati hari-hari kita dengan sukacita. God bless you all.